Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanatus Sholiha dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 kelas C. Di sini saya akan meringkas penjelasan dari video yang dijelaskan oleh Mr. Brett King mengenai Bank 4.0 dan masa depan jasa keuangan. Yes! Di saat membuka pidatonya, Mr. King menceritakan mengenai ledakan Twitter dari orang-orang yang mengatakan seperti ini. Is not that your book on presidency self? Mr. Brett adalah seorang penulis dan futuris. Menurutnya, jangan hanya melihat pada masa depan. Anda harus melihat analogi yang mungkin terjadi di masa lalu. Apalagi ketika Anda melihat apa yang terjadi di jasa keuangan saat ini, yang sudah terisolasi seperti blockchain atau ponsel pintar yang memudahkan kita untuk merekam dan mentransfer apapun yang berharga. Bukan hanya transaksi keuangan. Dan jika kembali ke masa lalu, inilah bukti perkembangan digitalisasi di dunia yang mana kita menginginkan respon dengan cepat. Jadi ketika kita melihat dunia Bank 1.0, elemen dasar perbankan berasal dari keluarga Medicis di Florence dan Firenze. Menurutnya, akronim diperkenalkan ke perbankan melalui teknologi dan dibangun oleh MIT untuk Bank Amerika pada tahun 1953 dan dirancang untuk melakukan pemrosesan cek saat itu. Sehingga teknologi mulai mengubah sektor perbankan, tetapi sebelum diperkenalkannya OMA dan mainframe, mereka tidak pernah memiliki nomor rekening. Kemudian, pada pertengahan tahun 80-an, mereka mulai mencari cara untuk memperluas platform perbankan dan menjadikannya layanan mandiri. Mereka memiliki internet yang hadir pada tahun 90-an, namun hal ini sebenarnya dimulai dengan diperkenalkannya mesin ATM self-service banking. Kemudian, ketika Bank 0 hadir, mereka mengatakan bahwa kalian bisa melakukan perbankan wherever and whenever. Lalu mereka mulai memikirkan kembali cara kerja layanan keuangan. Ini adalah wibo kalian yang paling banyak produk investasi dan tabungan yang sukses di dunia saat ini yang dibangun di Tiongkok dengan sistem Alibaba. Ini Mr. Brett menunjukkan kepada mereka bagaimana Capital One dengan Alexa sehubungan dengan produk kartu kredit. Mr. Brett tahu ini bukan produk inti namun merupakan ilustrasi literasi yang bagus sehingga suara adalah teknologi besar berikutnya yang akan mempengaruhi layanan keuangan. Jadi inilah cara salah satu bank pertama di dunia menyerang penggunaan Amazon Alexa dengan keterampilan model satu suara. Dia juga menjelaskan mengenai WeChat yang sekarang ada di Tiongkok. 98% seluler pembayaran masuk ke platform teknologi dan keuangan. Mereka hanya menggunakan kode QRIS sederhana. Prinsip pertama, memikirkan pembayaran itu bukan produk pembayaran, melainkan utilitas pengalaman pembayaran ketika Uber dihadapkan pada tantangan pertumbuhan di kota-kota Amerika seperti New York, San Francisco, serta Chicago dan Los Angeles, yang mana melamar pekerjaan hanya dengan aplikasi. Menurut Mr. Brett King, pembelajaran adalah cara program komputer dibuat setiap hari. Tetapi Anda memerlukan orang-orang yang memahami cara mengajarkan komputer dengan benar, cara memfilter kumpulan data tersebut, dan membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Mekanisme yang kita miliki saat ini, mekanisme terbaik dalam 20 atau 30 tahun ke depan, yaitu sistem berbasis blockchain yang dibantu dengan kecerdasan buatan. Kita perlu mengkodekan undang-undang dan peraturan ke dalam kode komputer karena tidak ada lagi proses yang melibatkan manusia. Anda menggabungkan semua hal ini dan apa yang Anda sadari adalah bahwa kita sudah mulai melihat prinsip-prinsip pertama kita, memikirkan kembali layanan keuangan, dan hal ini tidak didasarkan pada pengulangan pada penasehat atau model cabang yang didasarkan pada memulai dari awal dan memikirkan bagaimana keinginan organisasi jasa keuangan terbaik bagi pelanggan di dunia, waktu nyata, dan itulah inti dari transformasi ini. Sehingga itulah tantangan besar untuk bertahan hingga tahun 2030. Bukan tentang menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain pada ponsel cerdas, dan menambahkannya ke dalam bisnis Anda yang sudah ada. Salah satu cara agar Anda dapat bertahan dalam transisi ini secara utuh adalah jika Anda siap untuk memulai memikirkan kembali peran bisnis Anda. Dan itulah yang disebut sebagai Bank 4.0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.